Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sarifah Ida Farida, SPMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasi. Dan perkenalkan, saya Samsul Imam dan teman saya Sucinanda Salsabila. Kita dari kelompok 14 Program Studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini kita akan mempresentasikan analisis kemampuan proses. Apa itu analisis kemampuan proses? Definisi analisis kemampuan proses yaitu kemampuan proses memenuhi spesifikasi atau mengukur kinerja proses. Analisis kemampuan proses juga merupakan prosedur yang digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang berada dalam batas pengendalian proses statistik. Yang perlu diingat adalah analisis kemampuan proses harus dilakukan apabila proses berada dalam batas pengendali statistik atau in statistical control. Dengan kata lain, dalam proses tersebut yang boleh menyebabkan penyimpangan hanyalah penyebab umum. Identifikasi adanya sebab khusus menyebabkan langkah analisis kemampuan proses dihentikan atau kemudian melakukan perbaikan. Ada 5 tujuan analisis kemampuan proses menurut Grina 2001. Yang pertama, memprediksi variabilitas proses yang ada. 2. Menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periode tertentu. 3. Menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas. 4. Memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kerja kualitas untuk sebuah mesin-mesin yang ada. Dan yang terakhir, membantu menentukan syarat-syarat kinerja untuk peralatan baru. Ada 6 manfaat analisis kemampuan proses. Yang pertama, dapat menciptakan uniformitas output. Kedua, dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pencapaian kualitas. Ketiga, dapat sebagai sarana atau memfasilitasi perancangan produk maupun proses. Keempat, sebagai alat pemilihan dan pengendalian supplier atau vendor. Kelima, mengurangi biaya mutu total dengan memperkecil biaya kegagalan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi. Ada 2 situasi yang menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, proses produksi in control, tetapi produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi. Kedua, proses produksi out of control, tetapi produk yang dihasilkan justru memenuhi spesifikasi. Berikut adalah langkah-langkah membuat analisis kemampuan proses yang terdiri dari 9 bagian. Dan yang pertama, mengembangkan deskripsi proses. Kedua, mendefinisikan kondisi proses. Ketiga, meyakinkan setiap karakteristik kualitas minimal satu variabel proses. Keempat, menentukan apakah pengukuran kesalahan dilakukan secara signifikan. Kelima, menentukan memfokuskan hanya pada variabilitas atau juga kesalahan yang menyebabkan masalah kualitas. Keenam, merencanakan penggunaan control chart. Ketujuh, mempersiapkan pengumpulan data, ukuran sampelnya. Kedelapan, merencanakan metode analisis data. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mempersiapkan waktu untuk memeriksa dan menganalisis hasil. Ada batas spesifikasi dan batas kendali dalam analisis kemampuan proses. Batas spesifikasi atau toleransi adalah batas-batas kesesuaian unit-unit secara individu dengan operasi manufaktur atau jasa. Batas spesifikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan terhadap produk. Batas kendali atau batas kontrol yaitu mengidentifikasi variasi yang ada antar subgrup. Batas spesifikasi atau batas toleransi. Permasalahannya, 1. Proses dalam batas pengendalian tetapi tidak memenuhi spesifikasi. 2. Proses di luar batas pengendalian tetapi memenuhi spesifikasi. Buat gambar alur ya. Yang pertama, ditentukan oleh kebutuhan pelanggan. Kedua, melalui analisis riset pasar plus perancangan produk dan jasa. Ketiga, batas spesifikasi atau toleransi. Ada 10 variasi analisis kemampuan proses. Pertama, CP Capability Process. Kedua, CPK Indeks Kemampuan Proses. 3. USL Upper Specification Limit. 4. LSL Lower Specification Limit. Kelima, SL Specification Limit. 6. CL Control Limit. 7. CPU Indeks Kemampuan Atas. Ke-8 CPL Indeks Kemampuan Bawah. 9. Standar Deviasi Populasi. Dan ke-10 Rata-rata Populasi. Berikut adalah rumus dari proses capability ratio atau CP index.
CP lebih dari 1, proses memiliki kapabilitas baik atau capable. CP kurang dari 1, proses tidak mampu memenuhi spesifikasi rasio atau not capable. CP sama dengan 1, proses sama dengan spesifikasi konsumen. Pada kenyataan, CP min sama dengan 1,33. Pada prakteknya digunakan kriteria CP lebih dari 1,33, proses dianggap mampu. CP sama dengan 1 sampai dengan 1,33, proses dianggap mampu tetapi perlu pengendalian yang ketat apabila CP mendekati 1. CP kurang dari 1, proses dianggap tidak mampu. Berikut adalah gambar kondisi variasi analisis kemampuan proses. Berikut adalah rumus dari indeks kemampuan atas. Berikut rumus dari indeks kemampuan bawah atau CPL. Yang perlu diingat, nilai yang diharapkan CPU lebih dari 1 dan CPL kurang dari 1. CP, CPU maupun CPL digunakan untuk mengevaluasi batas spesifikasi yang ditentukan. Berikut adalah rumus dari indeks kemampuan proses. CPK lebih dari 1 berarti baik, CPK kurang dari 1 berarti tidak baik. Berikut adalah tabel dari nilai minimum untuk rasio atau indeks kemampuan proses. Ada 9 pembahasan rasio atau indeks kemampuan proses. Yang pertama, indeks CP tidak melibatkan lokasi proses ketika menghitung kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi. 2. Faktor untuk mempengaruhi dapat dihasilkannya produk conforming tidak saja variabilitas proses, tetapi lokasi rata-rata proses juga mempengaruhi dihasilkannya produk conforming. 3. Indeks CP menggambarkan potensial proses, di mana nilai tidak berubah walaupun rata-rata proses berubah. 4. Indeks CPK menggambarkan kemampuan aktual dengan nilai parameter yang ada, di mana menggabungkan nilai rata-rata dan standar deviasi proses untuk membentuk indeks dari performansi proses aktual. 5. Indeks CPK selalu lebih kecil atau sama dengan CN. CPK kurang dari CP. 6. Jika CPK sama dengan CP, maka proses terpusat. 7. Indeks CPK yang diinginkan lebih dari yang menunjukkan bahwa proses memiliki kemungkinan besar untuk memenuhi spesifikasi. 8. Ketika rata-rata proses berada di luar spesifikasi, maka nilai CPK negatif. Yang terakhir, yang ke-9, jika manajemen menyatakan bahwa jarak USL dan LSL sama, maka setting optimal rata-rata proses merupakan setengah dari USL tambah LSL. Berikut adalah contoh soal. Sebuah mesin extruder diukur suhunya 3 kali setiap harinya selama 20 hari. Spesifikasi suhu proses adalah 200, lebih kurang 10 derajat Celcius. Proses diketahui sudah terkendali secara statistik. Lakukan analisis kapabilitas untuk proses tersebut. Berikut adalah X-bar dan R-chart. Contoh lainnya, dimisalkan LSL dari daya ledak adalah 200 psi. Jika X-bar sama dengan 264 dan S sama dengan 32, maka didapatkan sebagai berikut. Dari materi yang sudah kami jelaskan, kesimpulan tentang materi analisis kemampuan proses adalah suatu ilmu yang dapat memperkirakan, mengukur kemampuan kinerja proses dengan jangka panjang. Terdapat juga perhitungan data dalam statistik guna mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kualitas, dan juga guna mengurangi biaya mutu total dengan cara memperkecil biaya kegagalan dalam internal maupun eksternal. Terima kasih telah menonton video kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Stay safe and stay healthy. Thanks for watching. Dari saya Samsul Imam dan rekan saya Sufinanda Syafadila. Bye.